Are you ready? Teman pemilih, jumpa lagi dalam podcast Ngode, Ngobrol Demokrasi KPU Kota Pasuruan. Nah, ini sekarang bersama seorang yang ganteng lagi nih saya. Dari kemarin laki-laki terus ya ketemunya ini. Baik, ini beliau adalah salah satu anggota Bawaslu Kota Pasuruan, Mas Marta. Nggih, Marta. Nggih, betul. Oke, selamat siang, ganti Bir. Kan nggak oleh. Nggak apa-apa ya, lanjut ya. Teman pemilih, jumpa lagi dalam Ngode, Ngobrol Demokrasi KPU Kota Pasuruan. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol santai bersama salah satu anggota Bawaslu Kota Pasuruan. Mas Marta, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat itu yang selalu didoakan, diharapkan ya. Ya, Sehat. betul, sehat. Ya. Baik. Seperti juga yang lain-lain, Mas Marta, kesibukannya apa nih? Secara kelembagaan di Bawaslu panjenengan. Oke, secara kelembagaan di masa non tahapan, di masa non tahapan ini untuk divisi saya, kebetulan saya ini mengampu divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Ya. Nah, untuk di masa non tahapan ini, yang pertama adalah DPB, daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itu yang sedang kita lakukan pengawasan, walaupun sudah tidak ada tahapan yang urgent, tapi pengawasan DPB ini sangat penting untuk menjamin keakuratan data pemilih di pemilu berikutnya. Ya, di tahapan berikutnya. Ya. Itu berarti yang diawasi KPU dalam atau bagaimana? Nah, yang pengawasannya itu arahnya kemana saja? Pengawasannya yang pertama yaitu di daftar pemilih secara online. Nah, terus juga untuk pemilih pemula, apakah yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP itu sudah masuk dalam daftar pemilih. Oke. Terus juga untuk alih status dari sipil ke TNI Polri atau sebaliknya, TNI Polri ke sipil. Begitu juga dengan penduduk yang meninggal dunia. Dengan catatan sudah melakukan cara administrasi juga sudah dipenuhi. Oke, berarti harus akte kematian. Ada buktinya itu ya? Ya, selain itu juga kita melakukan MOU dengan universitas, dengan ormas, juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Baik, kita lanjut tadi DPB. Ya, DPB. Yang mungkin yang sering harus menjadi perhatian khusus itu orang yang sudah meninggal kemudian harus ada akte kematian. Ini pasti berkoordinasi juga dengan Dukcapil dan pengurus makam atau? Ya, untuk koordinasinya awal kita ke kelurahan dulu. Nah, karena kan memang tujuan pemerintah ini kan baik untuk memangkas birokrasi. Jadi warga bisa langsung melaporkan ke dinas yang bersangkutan untuk akte kematian tersebut. Nah, ada juga yang melaporkan ke kelurahan. Nah, kalau yang melaporkan ke dinas Capil, itu, Capil berarti. Ya. Nah, itu kan di Capil pasti ada datanya nih. Tapi kalau yang melaporkan ke kelurahan dulu, nah
belum tentu habis melapor dari kelurahan orang tersebut Ke langsung ke Capil, karena kan harus diurus oleh sendiri maupun ahli warisnya yang ada dalam KK tersebut. Nah, sehingga kita koordinasi dulu ke pihak kelurahan terkait nama-nama yang meninggal, begitu juga dengan NIK-nya. Setelah itu kita bawa ke Capil untuk mengetahui ya apakah yang melaporkan ke kelurahan ini dengan beberapa nama tersebut sudah ada akte kematiannya apa belum. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui berapa yang sudah ada akte kematian ataupun yang belum. Ini dari yang lapor ke kelurahan. Oke, berarti ternyata apa ya, pemahaman bahwa kalau sudah meninggal, ada anggota keluarga yang meninggal, itu lapor ke kelurahan tetap harus ditindaklanjuti dengan ke Capil biar datanya ada perubahan data. Ya, biar ada perubahan data dan akte kematiannya itu bisa keluar. Oke. Nah, ini tidak bisa ada link atau misalnya karena sekarang sudah zamannya online, ketika diklik di kelurahan di sana berubah, belum bisa ya? Belum sampai di situ ya. Oke. Belum ada. Nah, sehingga strategi kita itu kita membuat Google Form. Nah, kita membuat Google Form. Yang pertama juga di situ ada yang terkait yang apa? Yang pindah domisili, terus yang usianya 17 tahun, yang meninggal, terus yang alih status. Nah, itu Google Form tersebut kita berikan kepada pihak kelurahan, minta tolong untuk dibagikan kepada RT RW. Nah, setelah itu baru kita ngeroseknya dari kantor. Ada berapa yang ngisi? Tentu saja di situ juga dilengkapi bukti pendukung. Nah, kalaupun ada yang mengisi tapi tidak ada bukti dukung, kita datangi ke rumahnya. Cross check. Ya, cross check, verifikasi, kita lihat keabsahan datanya apakah benar-benar entah itu sudah usia 17 atau meninggal dan lain sebagainya. Ya, karena verifikasi ini sepertinya masih dibutuhkan betul. Siapa tahu orang sambil lalu hanya menulis, kemudian tidak melengkapi. Jadi pihak Bawaslu bisa memberi bantuan untuk ternyata sudah, sehingga datanya benar-benar valid sampai ke tingkat Capilnya gitu. Terus adakah misalnya ke pendidikan ke teman-teman yang sudah masuk pemilih pemula? Kalau ada kan nanti kita mungkin bisa terkait pendidikan ke teman-teman pemula, pemilih pemula, itu kita sudah koordinasi dengan pihak sekolahan untuk mencarikan waktu, timing yang tepat agar kita bisa melakukan sosialisasi, karena itu juga keterbukaan publik. Maka pihak sekolahan welcome, dan rencananya itu baru bisa dilaksanakan di bulan Desember, karena di bulan-bulan Desember itu banyak jam kosong. Iya, setelah mungkin ujian ya. Iya, untuk saat ini belum bisa karena padat kegiatan sekolah. Oh gitu, oke. Nanti mungkin bisa kita barengan atau sparring partner berkaitan dengan pendidikan kepada teman-teman pemilih pemula. Ya. Kalau di kantor sendiri dengan teman-teman Bawaslu, apa kegiatan kesehariannya? Kalau kegiatan keseharian dengan teman-teman sekretariatan itu saat ini ada penguatan kelembagaan. Nah, yang mana bahasanya dari arsip kertas kita digitalisasikan. Oh, iya. Nah, itu. Jadi teman-teman saat ini sedang memilah beberapa arsip untuk digitalisasikan. Jadi biar
untuk digitalisasi memang sudah zamannya Iya, sekarang betul. ya. Harus mengikuti. Nah. Tapi tetap ada hard kopinya tetap disimpan atau Oh iya, menjadi bukti. hard copy itu tetap kita simpan. Jadi kita backupnya itu kan ada digital, ada hard ada. copy. Ya. Ketika nanti yang hardnya itu ada kendala atau rusak dan lain sebagainya, bisa membuka yang Iya. digital. Jadi ada apa istilahnya backup, Nah, backup backupan itu. arsip ya. Betul. Kalau ini ngomong arsip. Kalau kegiatan di kota itu seperti itu. Kalau di provinsi masih ada kegiatan atau sudah mungkin modelnya yang berbeda? Oh, kalau di provinsi ada kegiatan. Itu yang pertama kita DHS namanya. Apa itu, Mas? Diskusi Hukum Selasa. Oh, berarti apa hari Selasa itu? Ya, Karena melalui judulnya. Zoom. Oh, Ya, Zoom. ya. Terus juga ada cangkruan demokrasi. Di situ kita juga membahas terkait kehumasan, strategi kehumasan dan lain sebagainya. Termasuk Datin juga kita bahas di cangkruan demokrasi tersebut. Oke, berarti kegiatannya di kota jalan terus, di provinsi jalan terus meskipun sekarang Ya. Zoom. Zoom Dan karena di efisiensi. kantor saja. Betul. Sama kalau itu. Jadi kita tidak boleh kemana-mana dulu lah. Stay di kantor biar tadi tujuannya sehat. Sehat. Oke, teman pemilih, itu tadi obrolan yang disertai dengan minum air putih segar bersama Mas Marta Izaura. anggota Bawaslu Kota Pasuruan. Teman pemilih, jangan lupa tetap komen yang bijak dan kami menunggu request siapa yang mungkin harus kami datangkan di kursi nyamannya narasumber. Demikian ngode ngobrol demokrasi KPU Kota Pasuruan saat ini bersama Mas Marta, anggota Bawaslu Kota Pasuruan. Terima kasih Mas Marta. Sama-sama. Terima kasih.